Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk eh, kelas 11 OTKP di mata pelajaran sarana dan prasarana. Kita ke KD tata ruang kantor office layout. Oke, kita mulai tata ruang kantor di sini. Nah, di sini ada beberapa pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat-alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Jadi perlengkapan itu untuk melengkapi kantor ya. Terus ada penentuan mengenai kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menciptakan susunan yang praktis dari faktor fisik yang dianggap perlu bagian pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Jadi biayanya juga disesuaikan dengan anggaran kantor. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Oke, untuk menata ruang kantor, contohnya departemen A dengan departemen B sangat berhubungan. Nah, ini tidak dijauhkan untuk tata ruangnya, tata penempatan ruangnya. Jadi tidak mondar-mandir, terus tidak jauh juga. Yang kedua, menjamin kelancaran proses pekerjaan. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai dapat digunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan menemui suatu bagian. Contohnya front office itu ditaruhnya di depan. Terus kalau yang bagian-bagian misalnya bagian kasir atau apa itu pasti di depan juga. Terus tujuan tata ruang kantor. Di sini untuk tata ruang kantor ada tujuannya, ada beberapa tujuannya. Yang pertama, pekerja kantor itu dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jarak yang sependek mungkin, jadi meminimalisir waktu. Yang kedua, rangkaian aktivitas tata usaha dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruang digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Selanjutnya, kesehatan dan kepuasan para pegawai dapat terpelihara. Jadi itu diutamakan ya, kesehatan dan kepuasan para pekerja atau pegawai. Yang kelima, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan memuaskan. Yang keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan dapat berkesan baik tentang organisasi kantor tersebut. Yang selanjutnya, susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah dirubah-rubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Oke, kita lanjut. Ini ada bentuk tata ruang kantor. Ada 3 bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang terbuka, yaitu ruang pimpinan dan para pegawainya berada dalam satu ruangan terbuka tanpa adanya sekat pemisah. Berarti itu contohnya berjejer meja ya, yang hanya membedakan itu nama di depan mejanya pimpinan atau sekretaris gitu. Terus yang kedua, tata ruang tertutup atau terpisah. Susunan tata ruang ini dibagi dalam kamar-kamar atau ruangan terpisah. Contohnya ada sekat ya. Kamar atau ruangan ini pada umumnya dipisah berdasarkan pelaksanaan fungsi tiap-tiap seksi atau bagian atau departemen. Yang ketiga, tata ruang gabungan. Kombinasi antara tata ruang terbuka dan tertutup untuk tetap menjaga wibawa pimpinan. Jadi ini tetap terpisah ya. Maka dibuatlah suatu ruangan kerja untuk seorang pimpinan. Adapun para pegawai ditempatkan dalam satu ruangan sebagai sistem pengawasan lebih mudah untuk dilakukan. Ini contohnya seperti di ruangan tata usaha sekolah ya. Ada ruangan kepala subbagian itu terpisah, dan ruangan kepala sekolah pun terpisah, ada ruangan khusus, tapi untuk para pegawainya di satu ruangan yang sama. Oke, kita lanjut. Tata ruang terbuka. Kita untuk pembahasan tata ruang terbuka secara terperinci. Keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya memungkinkan terciptanya pengawasan pegawai secara efektif. Jadi bisa kelihatan nih dari satu tempat itu kelihatan semua. Yang kedua, penataan ruang mudah dan praktis untuk dilakukan. Yang ketiga, hubungan antar pegawai serta pimpinan dapat terjalin lebih erat sehingga memudahkan untuk membangun kerjasama. Yang keempat, penggunaan ruang dapat dilakukan secara
efektif dan efisien. Yang kelima, biaya pengadaan peralatan kantor dapat diminimalisir. Nah, ada kelemahannya. Tingkat kebisingan cukup tinggi karena sekelompok orang berada dalam satu ruangan yang sama. Jadi cuma terpisah oleh meja-meja. Yang kedua, terpicunya tingkat depresi pegawai karena munculnya perasaan adanya pengawasan secara kontinu, secara terus-menerus ya, serasa diawasi gitu. Terus yang ketiga, berkurangnya tingkat privasi dan kerahasiaan kerja. Jadi susah untuk ada rahasia-rahasia. Karena itu ruangannya terbuka, bisa dilihat oleh pegawai yang lainnya. Yang keempat, menurunnya wibawa pimpinan, khususnya bagi tamu karena balas antara pimpinan dan bawahan kurang menonjol. Oke, lanjut. Sekarang tata ruang tertutup atau terpisah. Keuntungannya tingkat privasi dan kerahasiaan terjaga, udah jelas ya, ruangan terpisah. Wibawa pimpinan terasa cukup tinggi. Konsentrasi kerja masing-masing pegawai terjamin. Jadi serasa karena tertutup serasa diawasi, cuman tidak secara kontinu terus-menerus. Kelemahannya tingginya biaya pemeliharaan gedung karena ada ruangan-ruangan. Perubahan setting tata ruang cukup sulit untuk dilakukan. Hubungan kekeluargaan antar bagian atau seksi atau bahkan antar pegawai cukup sulit dikembangkan karena terpisah-pisah. Yang terakhir, biaya pengadaan peralatan kantor meningkat karena banyaknya ruangan, jadi otomatis harus ada banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor. Lanjut. Ada asas-asas tata ruang kantor. Di sini asas-asas tata ruang kantor itu aturan-aturan yang harus diterapkan. Di sini sesuai asas jarak terpendek. Asas jarak terpendek itu tata ruang kantor yang memberikan kesempatan untuk dapat diselesaikan pekerjaannya dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya, sehingga setting ruang kerja dan peralatan kantor harus diperhatikan dengan cermat. Yang kedua, asas rangkaian kerja. Para pegawai dan peralatan kantor ditempatkan sesuai dengan urutan rangkaian penyelesaian pekerjaan. Proses penyelesaian pekerjaan disusun ke pola maju dan diupayakan untuk menghindari gerakan mundur ataupun menyilang. Proses menyelesaikan pekerjaan membentuk pola garis bersiku, lingkaran atau bersifat pola huruf L atau C. Yang ketiga, asas penggunaan seluruh ruangan. Dalam asas ini atau dalam aturan ini, semua ruangan yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penyelenggaraan pekerjaan, sehingga tidak ada ruang yang dibiarkan tidak berfungsi. Hal ini bukan berarti dengan asas ini melanggar adanya pemisahan jarak, jalan, ruang gerak, lukisan, atau pot bunga sebagai hiasan. Yang terakhir, asas perusahaan. Susunan tempat kerja, artinya sebuah ruangan kantor mudah untuk diubah dan disusun kembali serta tidak menelan banyak biaya ya. Perubahan setting ruangan dimungkinkan bila terjadi penambahan atau pengurangan jumlah pegawai, peralatan kantor maupun perubahan prosedur penyelesaian pekerjaan. Oke. Nah, di sini untuk contoh tata ruang kantor ya, untuk ini untuk terbuka ya, penyimpanan mejanya. Nah, ini dua-duanya, yang A dan yang B ini secara terbuka karena tidak ada penyekat apapun, tidak ada penyekat ruangan. Oke, untuk video pembelajaran kita sampai sini, nanti dilanjut di sesi berikutnya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Japri atau di grup. Untuk tugasnya nanti di video di part 2-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.